Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda Rahma, NIM 21010123442. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori belajar revolusi sosiokultural. Teori belajar kultural adalah suatu konsepsi yang menempatkan budaya kultur menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan teori yang muncul lebih awal seperti teori disiplin mental, teori behavioristik, teori kognitif, dan juga teori humanistik. Secara definisi, teori belajar revolusi sosiokultural yang dirumuskan oleh para ahli dalam pendekatan teori belajar yang lain yang terkadang akhirnya tumpang tindih, yakni melalui teori konstruktivisme, teori konstruktivistik, dan teori kognitivistik. Adapun penjelasan sendiri dari ketiga teori tersebut. Yang pertama, teori konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu lebih efektif dan bermakna jika siswa itu mampu berinteraksi dengan masalah dan konsepnya. Yang kedua, teori konstruktivistik, yaitu penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan budayanya. Yang ketiga, teori kognitivistik. Teori ini bisa disebut dengan model perseptual, yaitu menentukan untuk mengoptimalkan kemampuan rasional dan proses pemahaman pada objek. Untuk pembahasan yang kedua yaitu teori belajar revolusi sosiokultural menurut beberapa pakar. Itu yang pertama yaitu menurut Piaget. Menurut Piaget dalam teori belajar, beliau mengatakan bahwa siswa adalah manusia. Identitas insani manusia sebagai subjek berkesadaran perlu dibela dan ditegakkan melalui sistem dan model pendidikan dan pembelajaran yang bersifat bebas dan egaliter atau sederajat. Teori kognitif Piaget yang kemudian berkembang pula aliran konstruktivistik beranggapan bahwa belajar itu lebih banyak ditetapkan oleh karsa individu. Penataan kondisi bukan sebagai penyebab terjadinya belajar, namun sekadar memudahkan belajar. Untuk yang kedua yaitu menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky dalam teori belajar merupakan pandangan yang mampu mengakomodasikan sosial kultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang itu harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami seseorang itu bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otak dan dalam jiwanya, melainkan asal-usul tindakan dari interaksi sosial yang dilatari sejarah kehidupannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Nuril Hakim, NIM 210102215. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kekurangan dan kelebihan revolusi sosial kultural. Yang dimaksud revolusi sosial kultural itu suatu konsep yang menetapkan budaya kultur menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses belajar. Nah, yang dimaksud budaya kultur itu sebelumnya itu contohnya kayak kita sebelum kita belajar itu disuruh berdoa dulu lah, itu kan sudah membudaya, yaitu seperti itu. Nah, selanjutnya mendeskripsikan kekurangan dan kelebihan teori belajar kultural itu tidak bisa dilakukan dengan mengeneralisasikan itu saja. Nah, yang dimaksud mengeneralisasikan itu menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata.
Lah itu tidak boleh dilakukan. Tetapi bahwa teori ini hanya mampu didefinisikan dan dijelaskan dengan menggunakan berbagai pendekatan teori pembelajaran yang lain, seperti halnya konstruktivisme dan sosial kultural. Lah yang dimaksud konstruktivisme seperti tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang sudah dipelajari. Nah, yang dimaksud sosial kultural ya yang tadi di atas, suatu konsep yang menetapkan budaya kultur menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya berdasarkan teori Vygotsky itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu anak memperoleh keluasan mengembangkan zona pengembangan proksimalnya ataupun potensi dalam pembelajar pengembangannya. Lah, yang dimaksud itu anak itu dibiarkan dan tidak boleh terlalu dikengkang lah, disuruh gini enggak. Jadi anak itu dikasih keluasan, terserah kamu mau milih yang mana gitu. Nah, yang kedua itu pembelajaran perlu diikutkan dengan tingkat perkembangan potensi perkembangan itu daripada perkembangan aktual. Lah, yang dimaksud perkembangan potensi itu seperti siswa yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Nah, kalau proses pengembangan aktual itu dia potensinya diri untuk mencari tujuan hidup yang bermakna dan memuaskan. Nah, jadi yang satu itu dapat bantuan, yang satunya aktual itu tidak. Insya Allah begitu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan ke strategi, kemampuan mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada intramentalnya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keliruan ya. Emang banyak keliruan sangat ya. Saya minta maaf. Soalnya saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Rohma dengan NIM 2101012207. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau penerapan teori revolusi sosiokultural dalam pembelajaran. Teori revolusi sosiokultural terjadi pada 3 tingkat pendidikan. Yang pertama, pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Yang kedua, pendidikan non-formal. Dan yang ketiga, pendidikan formal. Adapun yang pertama yaitu pendidikan informal. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak tersebut sudah mulai mendengar, melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, dan mendapatkan perilaku terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala anak tersebut berasal dari keluarga yang berbeda. Karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga itu beragam. Contohnya faktor ekonomi keluarga, faktor tingkat pendidikan orang tua, dan faktor keharmonisan dalam keluarga. Pada pendidikan informal ini, peran orang tua sangat berdampak besar terhadap anaknya, di mana orang tua tersebut itu langsung berperan sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai motivator, dan sebagai inovator bagi anaknya. Adapun yang kedua yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan terhadap anak. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak-anak yang ada di lingkungan.
Pendidikan informal ini biasa disebut dengan jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur maupun berjenjang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar mendapatkan informasi, pengetahuan, bimbingan maupun latihan. Contoh dari pendidikan informal ini yaitu dengan adanya LKP atau Lembaga Kursus Pelatihan, entah itu kursus menjahit, kursus menari, kursus memasak, kursus musik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal itu pendidikan yang ada di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, berjenjang maupun bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang sudah ditetapkan atau syarat-syarat yang sudah jelas. Aplikasi teori ini dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama dengan adanya kurikulum. Khususnya pendidikan di Indonesia, pemberlakuan kurikulum pendidikan mengikuti Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pemberlakuan KTSP atau pelaksanaan KTSP dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jelas bahwa pendidikan di Indonesia ini memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman untuk peserta didik agar mempelajari sosiokultural yang ada dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari mata pelajaran kewarganegaraan, pengetahuan sosial, pengetahuan lokal, kesenian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dengan adanya peserta didik atau siswa. Dalam pembelajaran KTSP, siswa mengalami pembelajaran secara langsung maupun melalui rekaman. Selain itu, pembelajaran ini memberikan kebebasan untuk siswa agar berkembang sesuai minat, bakat, dan lingkungan pencapaiannya terdapat kompetensi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu dengan adanya pendidik atau guru. Guru di sini bukan narasumber segala-galanya, akan tetapi guru di sini berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan peran yang lain. Oleh karena itu, peran aktif peserta didik sangat diharapkan, sedangkan guru membantu perilaku peserta didik yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan, remedial, maupun pembelajaran. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll give your love, give my love, please say my name is your wonder, wonder, wonder. Na 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 na. And I want